buka surah Yasin. Surah Yasin. Kita membahas surah Yasin ini, Pak Kiai. Oke, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاركم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Yasin itu termasuk dari huruful muqatta'ah, huruf yang terpotong. Sama dengan Yasin, Nun, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, itu namanya huruf al-muqatta'ah. Itu namanya huruf muqatta'ah, huruful muqatta'ah. Ini untuk membedakan dengan orang-orang yang benci dengan Al-Quran. Jadi orang-orang yang benci dengan Al-Quran itu bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Karena itu mereka bisa berusaha untuk kemudian membuat yang semisal dengan Al-Quran. Walaupun mereka tidak bisa benar-benar menyerupakan karya mereka dengan Al-Quran, tapi mereka punya usaha. Artinya mereka tahu, mereka mengetahui cara-caranya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Mereka tahu itu. Sama dengan orang yang mau bikin puisi, tahu, mereka belajar bahasa Indonesia dengan baik. Mereka belajar dasar-dasar. Karena itu Al-Quran ingin memberikan penjelasan untuk menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini berbeda dengan karya-karya mereka. Huruful muqatta'ah ini adalah satu dalil bahwa Al-Quran itu adalah berbeda dengan kitab-kitab yang dikarang oleh manusia. Walaupun mereka banyak orang-orang pada zaman jahiliyah itu, orang-orang yang mampu bersyair, yang mampu membuat puisi dengan gaya bahasa yang bagus, tapi tidak terfikir bahwa kalau kita meletakkan di awal syair-syair tadi itu huruful muqatta'ah, mereka tidak berfikir itu, mereka tidak sampai ke sana. Makanya itu Al-Quran membedakan. Yang tahu artinya pun tidak sembarang orang bisa menafsirkan. Ya, adapun para ulama menafsirkan itu cuma ijtihad saja. Itu cuma pendapat mereka. Tidak ada satupun riwayat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa artinya Yasin, apa artinya Alif Lam Mim, apa artinya Nun, apa itu Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif As-Sad, kecuali adalah penjelasan bahwa Al-Quran itu berbeda dengan yang lain. Yasin, untuk membedakan. Ayat keduanya ini yang luar biasa. Ayat keduanya itu wal Qur'anil Hakim. Kata para ulama kita, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan apa Allah bersumpah? Dengan Al-Quran. Jadi Allah itu bisa bersumpah dengan makhluk, tapi makhluk tidak bisa bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran bisa mengatakan wasyamsi, demi matahari, waduhaha, demi waktu duha, wal qamari, demi bulan, idza talaha, dan lain sebagainya, wal laili, demi malam, wal asri, demi waktu. Semua adalah makhluk. Allah bisa bersumpah dengan makhluk, tapi makhluk tidak bisa bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berhati-hati. Tidak bisa kita mengatakan saya bersumpah demi langit. Tidak bisa. Langit itu makhluk. Quran ini bukan makhluk. Quran ini adalah kalamullah. Qurannya. Kalau kertasnya, tintanya, itu makhluk. Itu yang saya maksud. Ya, tapi kalau Qurannya, itu adalah kalamullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Kalam Allah di sini artinya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, Allah di sini padahal Allah bisa bersumpah dengan demi langit, demi kota ini. Contohnya la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan balad, dengan negara, dengan kota. Misalnya di ayat lain Allah mengatakan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Allah bersumpah dengan makhluk yang benar-benar makhluk. Tapi hari ini di sini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sesuatu yang besar, bahkan Allah bersumpah dengan kalamnya. Dalam qasam, dalam sumpah itu ada namanya muqsimun alaihi. Ada muqsimun bih, ada muqsimun alaih. Nah, muqsimun bih itu nanti dijelaskan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sesuatu yang besar. Bahkan Allah di sini bersumpah dengan kalamnya. Allah mengatakan wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan bijaksana. Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Kita kalau bersumpah demi langit saya tidak mencuri, demi bapakku saya tidak berzina, demi mamaku saya bukan pencuri. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa innaka laminal mursalin, engkau adalah termasuk daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu. Termasuk hikmah daripada Al-Quran itu adalah Al-Quran bisa mengumpulkan antara hukum dengan hikmah. Ketika Allah menghukum kita, itu ada hikmah di baliknya. Ketika Allah mentakdirkan kita begitu, itu ada hikmah di baliknya. Ini di antara hikmah Al-Quran. Allah menggabungkan antara hukum dengan hikmah. Artinya ketika kita diberikan musibah oleh Allah, itu ada hikmah di baliknya. Makanya kata para ulama kita, tahta tayyil aqdar asrar. Di balik lipatan-lipatan ujian yang Allah berikan, di balik lipatan-lipatan musibah yang Allah berikan, asrarun, ada asrar. Apa itu asrar? Asrar itu adalah ada hikmah-hikmah yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Asrar itu ada sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu? Mungkin itu adalah keberhasilan, mungkin itu adalah kemudahan, mungkin itu adalah dibukanya keberhasilan, kecerdasan, kepintaran untuk kita, dibukanya ilmu untuk kita. Dulunya kita masih seperti ini, sekarang kita sudah seperti ini. Itu namanya tahta tayyil aqdar asrar. Di balik lipatan ujian yang Allah berikan itu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi di sana. Di balik lipatan-lipatan ujian yang Allah berikan itu ada asrar. Ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, ada kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diuji, tidak usah takut. Karena tidak ada yang menguji kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangkrut, kita diuji bukan oleh perusahaan kita. Ketika kita dipecat, kita diuji bukan oleh atasan kita. Ketika kita dikeluarkan dari pesantren, kita diuji bukan oleh pimpinan kita. Ketika kita belajar Al-Quran dan tidak pernah tahu,
Kita diuji bukan oleh guru-guru kita, tapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Sehingga apapun yang kita terima hari ini, keburukan, kebaikan, kesusahan, kelemahan, kesukaran, ketika kita dalam belajar, dalam berusaha, dalam mencari dunia-dunia kita, yakinilah bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub itu perkaranya seorang beriman. Sungguh takjub perkaranya orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa keburukan, ditimpa kesulitan, ditimpa kesukaran, ketika dia bekerja, ketika dia belajar, dia bersabar dan itu adalah baik baginya. Takjub kita dengan perkara orang yang beriman. Tidak ada yang buruk. Selama kita yakini bahwa semua yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang buruk. Semuanya adalah baik. Karena tahta tayyil aqdar asrar. Di balik lipatan itu semua ada asrar. Ada kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kejutan. Apa yang kita terima hari ini ketika kita misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berhasil dengan ujian itu, kita kemudian bisa melewati ujian itu, lalu kita kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka berupa kebaikan, itu tidak semuanya. Itu tidak semuanya. Kita belajar misalnya, kemudian mendapatkan keberhasilan, dapat titel, dapat pekerjaan, dapat duit, dapat dunia, itu tidak semuanya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan itu semua. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah hitungan-hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ketika orang berinfak, Allah akan lipatkan itu menjadi 7 bulir. 7 bulir menghasilkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai terdapat 700. Itu hitungan-hitungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah letakkan itu, perlihatkan kepada kita bahwa kalau kau berinfak 1, kau akan mendapatkan 7 kali lipat. Tapi di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan itu. Dengan apa Allah melipat gandakan? Dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Itu namanya asrar. Sesuatu kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Al-Qur'an yang kita pelajari ini itu semua penuh dengan kebijaksanaan. Kata kiai yang ada di Jawa, seorang ulama, kiai pimpinan pondok yang ada di Jawa, beliau mengatakan, saya hari ini akan memberikan nasihat. Tapi nasihatku adalah Al-Quran. Kalau kalian mendengarkan Al-Quran dan itu adalah nasihatku, kemudian kalian tidak bergetar hatinya, maka sudah cukup, aku sudah kehabisan nasihat. Artinya apa? Al-Quran itu adalah nasihat. Kalau dengan Al-Quran kita tidak bergetar, maka dengan apa lagi kita akan bergetar? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebutkan Allah, disebutkan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu akan bergetar. Kalau dibacakan ayat, iman mereka itu akan bertambah. Kalau dengan ayat Al-Quran yang hakim, yang penuh dengan hikmah, kita tidak bisa bergetar hati kita, maka sudah cukup, kata ulama tadi. Sudah, nasihat saya sudah habis. Subhanallah. Artinya nasihat Al-Quran ini banyak. Bahkan Allah bersumpah dengan itu. Wal Qur'anil Hakim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini semua? Ya.
Jadi ada namanya al-muqsim bih. Al-muqsim bih ini Al-Quran maksudnya, yang dipakai bersumpah. Al-muqsim bih itu adalah Al-Quran yang dipakai bersumpah. Misalnya kita mengatakan demi bapakku. Nah, bapakku itu artinya muqsim bih. Demi kakekku. Kakekku itu namanya muqsim bih, yang digunakan untuk bersumpah. Al-Quran. Ya. Muqsim bih itu artinya Al-Quran. Ada muqsim alaih. Muqsim alaih itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa muqsim alaihnya? Sama kalau kita mau bersumpah, demi langit, bukan saya pencurinya. Demi bapakku, bukan saya pencurinya. Demi mamaku, saya bukan pezina. Saya bukan pezina, ini namanya muqsim alaih. Dengan apa dia bersumpah? Kenapa dia bersumpah? Itu namanya muqsim alaih. Nah, coba perhatikan pulung ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan Al-Quran, sesuatu yang agung, yang besar, untuk menunjukkan bahwa innaka laminal mursalin, bahwa engkau Muhammad itu adalah seorang rasul dari para rasul. Bahkan kata para ulama kita, coba perhatikan pulung, kata para ulama kita, wa annahu law lam yakun li risalatihi dalilun wala syahidun illa hadzal Qur'an al-Hakim, andai kata tidak ada sesuatu yang menunjukkan, yang menjadi dalil dan menjadi syahid, menjadi saksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, kecuali dengan Al-Quran, lakafa bihi dalilan wa syahidan ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ini sudah cukup untuk kemudian menjadi syahid, menjadi saksi, menjadi dalil bahwa Rasulullah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada cahaya, kan banyak itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak mukjizatnya Rasulullah, bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui keadaan yang semua orang tidak tahu, mustahil tahu. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan, kata orang-orang kafir, coba sifatkan kepada kami bagaimana itu Masjidil Aqsa. Kata orang kafir, ini mereka mau menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sifatkan kepada kami bagaimana itu Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, aku seolah-olah dipertontonkan dengan Masjidil Aqsa. Bahkan sudut-sudutnya, tiang-tiangnya, aku melihat itu semua. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyebutkan itu. Itu adalah termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain daripada itu, misalnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membelah apa? Membelah bulan. Ini semua besar pulong. Ini semua perkara yang besar. Mengetahui keadaan Masjidil Aqsa, tiang-tiangnya, sudut-sudutnya, ini adalah masalah yang sangat besar. Ini adalah mukjizat yang sangat besar. Membelah bulan itu bukan sesuatu yang biasa. Ketika orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau bisa membelah bulan, kami semua akan beriman. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, jarinya ke atas. Rasulullah mengangkat jarinya ke atas, kemudian menggerakkan seperti ini. Set, bulan kemudian terbelah. Bulan menjadi dua. Subhanallah, di depan orang-orang kafir. Ini sesuatu yang besar. Tapi apa kata para ulama? Lau lam yakun li risalatihi dalilun wala syahidun illa hadzal Qur'anal Hakim. Andai kata tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah utusan, dan tidak ada seorang saksi yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah utusan kecuali Al-Quran ini, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Walaupun Rasulullah tidak menunjukkan bisa membelah langit, bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan cahaya, bisa mengetahui yang kita ceritakan tadi, walaupun tidak dengan itu, Al-Quran sudah cukup sebagai dalil. Karena Al-Quran itu luar biasa pulung. Luar biasa Al-Quran itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kau ragu dengan Al-Quran itu,
tulis yang semisal dengan Al-Quran. Datangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kau tidak mampu dengan seorang diri, wadu'u syuhada'akum. Panggil pembantu-pembantu kalian. In kuntum sadiqin, kalau kau benar. Bukan cuma sampai situ. Al-Quran menentang itu. Bukan cuma sampai situ. Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mendalami Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Karena itu orang-orang yang berani menentang Al-Quran, contohnya Musailamah Al-Kadzdzab itu, membuat satu yang semisal dengan Al-Quran, belum dibaca semua sudah mendapatkan masalah. Walau kana min 'indi ghairillah, andai kata Al-Quran ini bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kau akan mendapatkan permasalahan yang sangat banyak. Tapi Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai situ Al-Quran menantang. Al-Quran kemudian mengatakan, qul, katakan Muhammad, law ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dukum li ba'din zahira. Andai kata manusia dan jin itu berkumpul dengan satu tujuan untuk menulis yang serupa dengan Al-Quran, an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, kata Allah, mereka tidak akan sanggup, tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walau kana ba'dukum li ba'din zahira, walaupun sebagian yang lain membantu sebagian yang lain. Tidak bisa. Al-Quran ini sangat besar. Makanya kata para ulama, andai kata Rasulullah tidak mempunyai mukjizat apapun kecuali daripada Al-Quran ini, maka Al-Quran ini sudah cukup menjadi mukjizat yang sangat besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, balil Qur'anil azimi, ini ataf ke bal itu huruf ataf. Makanya kita baca balil Qur'ani karena kata sebelumnya itu majrur. Makanya kita baca balil Qur'ani. Balil Qur'anil azimi aqwal adillati al-muttasilatil mustamirrati ala risalatir rasul. Al-Quran ini adalah dalil yang kuat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyambung dari rasul-rasul sebelumnya. Itu kata para ulama. Fa adillatul Qur'ani kulluha adillatun li risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil Al-Quran ini semuanya adalah dalil tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi ada muqsim bih, ada muqsim alaih. Muqsim bih itu yang dipakai bersumpah. Muqsim alaih itu adalah dengan apa dia bersumpah. Maksudnya untuk apa dia bersumpah. Itu namanya muqsim alaih. Nah, muqsim bihnya yang dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran. Sesuatu yang besar untuk menunjukkan muqsam alaih. Menunjukkan sesuatu yang besar. Al-Quran bersumpah dengan Al-Quran untuk menjelaskan siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Menandakan bahwa kedua ini, Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tidak bersumpah dengan yang lain. Tidak bersumpah wasyamsi, tidak bersumpah dengan wal asri, tidak bersumpah dengan wadduha, tapi Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ala siratim mustaqim, benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Ala siratil al-mustaqim. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat dengan mengatakan ala siratil mustaqim. Kata para ulama kita, thumma akhbara bi'a'zami
awsafir rasul. Allah memberitahukan kepada kita bahwa agungnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adallati ala risalatihi, yang menunjukkan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa annahu, itu adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ala siratim mustaqim, berada di atas yang lurus. Jadi setelah Allah bersumpah dengan Al-Qur'an untuk mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, Allah juga tidak lupa mengatakan bahwa Muhammad itu berada di atas jalan yang lurus. Ya, berada di atas jalan yang lurus. Maka ini adalah kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanzil al-Azizir Rahim, diturunkan atau turun oleh Allah Subhanahu wa taala yang aziz dan rahim. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya ala siratim mustaqim. Di ayat 5-nya Allah mengatakan Tanzilal Azizir Rahim. Allah perkenalkan lagi siapa nih yang menurunkan Al-Quran. Jadi semua orang yang menghafalkan Al-Quran, yang sibuk dengan Al-Quran, yang pondoknya adalah Al-Quran, kesibukannya adalah Al-Quran, setiap hari adalah interaksinya bersama Al-Quran, itu adalah orang yang besar dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan ayat ini sampai di ayat 5-nya saja. Allah Subhanahu wa ta'ala semua memperkenalkan sesuatu yang besar. Sampai ayat 5-nya surat Yasin saja. Kita sudah menemukan bahwa mulianya Al-Quran, mulianya Rasulullah, dan orang-orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzil al-Azizir Rahim, Allah menjelaskan siapa yang menurunkan Al-Quran itu. Coba apa artinya di situ Tanzil al-Azizir Rahim? Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Subhanallah. Kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, Tanzil al-Azizir Rahim, dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu Allah sudah menjelaskan sesuatu yang besar kepada kita belum. Itu baru 5 ayat kita temukan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berjumlah berapa ayat? Bahkan kalau kita membuka tafsir-tafsir belum, kata para ulama, jangan berpatokan kepada tafsir. Karena tafsir itu adalah, kitab-kitab tafsir itu adalah mempunyai batas. Tidak melebihi dari apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Al-Quran ini luas pelong. Semua yang disibukkan, saya bilang tadi itu, semua yang disibukkan Al-Quran, mereka adalah orang-orang besar. Dari ayat 1 sampai ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu. Pertama, Allah bersumpah dengan menggunakan Al-Quran untuk menunjukkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di atas apa dia berjalan, kemudian Al-Quran diturunkan oleh siapa. Semua adalah menjelaskan sesuatu yang besar. Siapapun yang hari ini disibukkan oleh Al-Quran, itu adalah orang-orang besar. Karena itu orang-orang yang diberikan Al-Quran, jangan pandang remeh Al-Quran pelong. Kita yang sudah diberikan Al-Quran, itu murojaah itu wajib. Ya, murojaah itu wajib. Jadi jangan lari-lari. Wajib. Nah, ini harus saya sampaikan ini pelong. Bahwa Al-Quran ini bukan sesuatu yang ringan untuk orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Yang paling banyak dari umatku orang munafik itu adalah orang-orang yang sering baca Quran. Hati-hati ini pelong. Ini harus disampaikan juga, harus didengarkan juga oleh orang-orang yang sudah menghafalkan Al-Quran dan sudah sibuk hari ini dengan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru munafiqi ummati." Tunggu. Ayo. Aksarudi. Aktsar. Terus
aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Yang paling banyak orang munafiknya daripada umatku itu adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Qurra itu orang yang sering membaca Al-Quran. Ya. Subhanallah. Ini harus dijelaskan dan disampaikan kepada mereka orang-orang yang hari ini sudah sibuk dengan Al-Quran. Bahwa kita diberikan Al-Quran ini bukan untuk kita bangga-banggaan, untuk kita kemudian memproklamirkan diri kita, memamerkan diri kita, menunjukkan diri kita bahwa kita hafal Quran. Bukan. Al-Quran ini adalah beban berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia bukan sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Dia bukan sesuatu yang remeh di hadapan Allah. Orang yang benar-benar di atas Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran, itu ganjarannya luar biasa. Dia bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Bahkan dikatakan bisa memanggil 10 dari keluarganya itu masuk ke dalam surga. Bisa mensyafaati mereka. Al-Quran sendiri berkata pada hari kiamat, melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, wahai Allah, berikan syafaat kepada orang ini, karena dulu orang ini aku adalah penyebab dia menahan ngantuknya. Dulu orang ini menahan ngantuknya hanya karena aku, kata Al-Quran. Sama dengan orang yang puasa. Puasa nanti akan mengadu kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berikan syafaat untuk masuk ke dalam surga orang ini karena dia telah melahan laparnya karena aku ketika di dunia. Ini luar biasa. Penghafal Al-Quran ini bukan sesuatu yang remeh pulung. Kalau karena itu hadiahnya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau hadiahnya cuma kipas angin dan TV atau buku 3 lembar, itu bukan sesuatu yang besar. Itu hanya permainan-permainan atau pertandingan-pertandingan yang receh. Tapi Al-Quran luar biasa. Dia bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dia kemudian bisa memanggil 10 dari keluarganya. Ini dalam hadis disebutkan, walaupun hadisnya dhaif. Tapi ini adalah fadailul amal. Ini adalah kemuliaan daripada Al-Quran. Kemuliaan daripada Al-Quran. Maka hati-hati dengan Al-Quran ini. Sesuatu yang besar yang kita bahas dalam pertemuan hari ini belum. Ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan semuanya luar biasa. Allah ingin memproklamirkan dirinya bahwa yang menurunkan Al-Quran ini saya. Yang membawa Al-Quran itu Jibril, pemimpinnya para malaikat. Yang menerima Al-Quran ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para penghafal Al-Quran harus sabar hari ini. Karena tantangan kita bukan cuma hari ini. Kita hidup dengan Al-Quran, kita merasa tertantang karena kita harus menjaga hafalan itu. Kita merasa tertantang karena kita kemudian harus menjaga mata, menjaga ucapan, menjaga telinga. Karena Al-Quran itu, itulah tantangan kita di dunia. Tapi nanti semua itu akan lebih diberikan tantangan dengan pertanggungjawaban itu semua. Untuk apa kita menghafalkan Al-Quran? Ketika semua orang dikumpulkan, dipanggil semua penghafal Al-Quran. Mana penghafal Al-Quran? Kenapa kau menghafal? Kita kemudian menjawab, ya Allah, saya menghafal Quran untuk mencari ridha-Mu. Allah mengatakan, kadzabt, kamu bohong. Bukankah kamu menghafal Al-Quran itu hanya untuk supaya orang melihat, memandang, mengatakan, berkata-kata tentang kehebatan dirimu? Ini sulit. Dan ini maksudnya masuk kepada niat pelong, masuk kepada niat. Kalau niat kita yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mudah. Pelong. Lah tersampul merini laku cek santri kurolo kanak kelalang amai. Oh, kalau begitu sudah dulu. Sama sini dulu. Ya. Kalau begitu sama sini dulu. Jam 10 nih. Ya, siap. Oke. Kita lanjut besok atau kapan kita lanjut lagi ini. Insyaallah kita besok baca-baca wadrib lahum mathalan ashab al-qaryah
itu luar biasa di situ. Nanti kita bahas. Semoga bisa istiqomah. Seturah. Siap. Ya, siap. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.